Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Filsafat Pancasila dan Pendidikan. Di dalam filsafat Pancasila dan pendidikan, ada dalam pengertian filsafat, yaitu istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau phileien yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Di dalam pengertian ini ada dua pengertian filsafat. Yang pertama yaitu dibagi tiga. Pertama, filsafat sebagai proses versi produk. Kedua, filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Di dalam pengertian filsafat juga terbagi bagi empat. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat yang arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Bagi bangsa Indonesia juga filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku juga dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat memiliki tiga atau terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Filsafat Pancasila, yang dimana refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasarkan dan menyeluruh. Kedua, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem Ruslan Abdul Ghani. Selanjutnya, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila atau Noto Nagoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Dalam Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga terbagi-bagi. Pertama, sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan organis yang saling berkaitan, berhubungan, dan saling mengkualifikasi. Di dalam sila-sila Pancasila merupakan terkait, terhubung, saling mengkualifikasi dalam pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut. Di dalam susunan Pancasila sebagai sistem yang utuh, ada beberapa sila-sila, yaitu sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, dan 4. Sila kedua diliputi juga didasari, dijiwai sila pertama, dan mendasari dan menjiwai dalam sila 3 dan 4 dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila kedua, dan mendasari dan menjiwai dalam sila 4 dan 5. Dalam sila keempat diliputi juga dengan dan didasari, dijiwai sila ketiga. Dan susunan Pancasila tersebut mendasari juga dan menjiwai sila kelima. Yang terakhir, sila kelima diliputi dan didasari jiwa sila 1, 2, dan 3, 4 sila. Inti sila-sila Pancasila meliputi yaitu 1. Tuhan sebagai kuasa prima. Kedua, manusia adalah makhluk individu atau
dan makhluk sosial. Ketiga, rakyat. Rakyat sebagai unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan bergotong royong. Keempat, adil. Adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan juga orang lain yang menjadi haknya. 1. Landasan ontologis Pancasila menjadi ontologis penyelidikan Pancasila sebagai filsafat yang dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat-hakikat dasar dari sila Pancasila. Pancasila juga terdiri atas 5 sila, di mana setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia. Pendukung pokok dari sila-sila Pancasila tersebut adalah manusia tersebut. Kemudian, hakikat manusia juga mendapatkan bagian dari ontologis Pancasila, terbagi jadi 4 hakikat manusia, yaitu 1, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang dimana yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkepersatuan dan keberrakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Kedua, manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Dari sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan berkepersatuan dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan musyawaratan merupakan adalah keadilan hakikat dari kemanusiaan. Kemudian, manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki jiwa-jiwa atau memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, dan jasmani dan rohani juga. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Intinya, secara hierarkis, sila pertama mendasari adalah menjiwai sila-sila pada Pancasila lainnya. 2. Landasan epistemologis Pancasila, di mana terbagi juga beberapa bagian. Pertama, sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada bangsa Indonesia sendiri. Kemudian, sebagai suatu sistem pengetahuan, Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal, logis, dan baik pun susunan Pancasila arti dari setiap sila-sila. Susunan sila bersifat hierarkis piramidal, di mana sila pertama tersebut menjiwai 4 sila berikut. Dalam susunan isi arti Pancasila juga umum di universal merupakan pangkal tolak pelaksanaan bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia dan realisasi praktis dalam bidang kehidupan konkret. Dalam juga susunan isi arti Pancasila umumnya di kolektif merupakan pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia yang tertib dalam hukum Indonesia, dan juga khususnya dan konkret merupakan panduan realisasi praktis dalam berbagai bidang, juga bersifat khusus dan konkret dan dinamis. Sesuai sila pertama, epistemologi Pancasila mengakui kebenaran yang bersifat mutlak
sebagai tingkat kebenaran yang paling tinggi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Filsafat Pancasila dan Pendidikan. Di dalam filsafat Pancasila dan pendidikan, ada di dalam pengertian filsafat, yaitu istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau phileien yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Di dalam pengertian ini ada dua pengertian filsafat. Yang pertama yaitu dibagi tiga. Pertama, filsafat sebagai proses versi produk. Kedua, filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Di dalam pengertian filsafat juga terbagi bagi empat. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat yang arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Bagi bangsa Indonesia juga filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku juga dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat memiliki tiga atau terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Filsafat Pancasila, yang dimana refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasarkan dan menyeluruh. Kedua, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem Ruslan Abdul Ghani. Selanjutnya, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila atau Noto Nagoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Dalam Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga terbagi-bagi. Pertama, sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan organis yang saling berkaitan, berhubungan, dan saling mengkualifikasi. Di dalam sila-sila Pancasila merupakan terkait, terhubung, saling mengkualifikasi dalam pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan sesama, dengan masyarakat, bangsa, dan nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut. Di dalam susunan Pancasila sebagai sistem yang utuh, ada beberapa sila-sila, yaitu sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, dan 4. Sila kedua diliputi juga didasari, dijiwai sila pertama, dan mendasari dan menjiwai dalam sila 3 dan 4 dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila kedua, dan mendasari dan menjiwai dalam sila 4 dan 5. Dalam sila keempat diliputi juga dengan dan didasari dijiwai sila ketiga. Dan susunan Pancasila tersebut mendasari juga dan menjiwai sila kelima. Yang terakhir, sila kelima diliputi dan didasari jiwa sila 1, 2, dan 3, 4 sila. Inti sila-sila Pancasila meliputi yaitu 1. Tuhan sebagai kuasa prima.
Kedua, manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Ketiga, rakyat. Rakyat sebagai unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan bergotong royong. Keempat, adil. Adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan juga orang lain yang menjadi haknya. 1. Landasan ontologis Pancasila menjadi ontologis penyelidikan Pancasila sebagai filsafat yang dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat-hakikat dasar dari sila Pancasila. Pancasila juga terdiri atas 5 sila, di mana setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia. Pendukung pokok dari sila-sila Pancasila tersebut adalah manusia tersebut. Kemudian, hakikat manusia juga mendapatkan bagian dari ontologis Pancasila, terbagi jadi 4 hakikat manusia, yaitu 1, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang dimana yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkepersatuan dan keberrakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Kedua, manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Dari sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan berkepersatuan dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan merupakan adalah keadilan hakikat dari kemanusiaan. Kemudian, manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki jiwa-jiwa atau memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, dan jasmani dan rohani juga. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Intinya, secara hierarkis, sila pertama mendasari adalah menjiwai sila-sila pada Pancasila lainnya. 2. Landasan epistemologis Pancasila, di mana terbagi juga beberapa bagian. Pertama, sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada bangsa Indonesia sendiri. Kemudian, sebagai suatu sistem pengetahuan, Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal, logis, dan baik pun susunan Pancasila arti dari setiap sila-sila. Susunan sila bersifat hierarkis piramidal, di mana sila pertama tersebut menjiwai 4 sila berikut. Dalam susunan isi arti Pancasila juga umum di universal merupakan pangkal tolak pelaksanaan bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia dan realisasi praktis dalam bidang kehidupan konkret. Dalam juga susunan isi arti Pancasila umumnya di kolektif merupakan pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia yang tertib dalam hukum di Indonesia. Dan juga khususnya dan konkret merupakan panduan realisasi praktis dalam berbagai bidang, juga bersifat khusus dan konkret dan dinamis. Sesuai sila pertama, epistemologi Pancasila mengakui kebenaran
yang bersifat mutlak sebagai tingkat kebenaran yang paling tinggi. Juga pembelajaran ilmu pengetahuan sosial merupakan upaya penguasaan kompetensi terkait dengan aspek manusia sebagai makhluk sosial pembelajaran. Contoh dari gambar tersebut adalah contoh pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan agama Islam merupakan juga realisasi dari penguasaan kompetensi terkait dengan aspek ketuhanannya. Kemudian, pengembangan seluruh aspek manusia harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Contohnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan dapat dirangkah mengelola kekayaan alam disediakan Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat sila pertama, yang dimana tujuannya esensialnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Pengembangan iptek haruslah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Terdapat sila kedua. Pengembangan iptek sejak dini juga diharapkan dapat mengembangkan rasa rasionalisme. Terdapat di sila ketiga. Siswa sebagai ilmuwan perlu diberikan kebebasan mengembangkan iptek tersebut sekaligus mengembangkan kebebasan orang lain atau menghargai kebebasan orang lain. Itu terdapat di sila keempat. Pengembangan iptek harus juga menjaga keseimbangan kehidupan dirinya sendiri dengan orang lain, dirinya dengan Tuhannya, dirinya dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Itu terdapat di sila ke-5. Kesimpulan dari filsafat Pancasila dan pendidikan adalah aplikasi falsafah Pancasila yang terjabar dalam sila-sila Pancasila secara tepat dan integratif di dalam dunia pendidikan perlu juga terus dijaga dan dikembangkan agar arah dan pelaksanaan pendidikan mampu mengembangkan kompetensi manusia secara utuh, berlandaskan nilai-nilai yang berasal dari akar-akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam.